Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel Natagama Televisi, saluran televisi pembelajaran. Sahabat Natagama Televisi, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen yang merupakan materi pelajaran ekonomi KD 3.9 untuk kelas 10 SMA atau MA. Saya akan mencoba menjelaskan materi ini secara detail baik dari sisi konsep maupun dari sisi penerapan fungsi manajemen. Memang sedikit panjang, tetapi yakinkan Anda akan memperoleh sesuatu yang terbaik melalui channel kami. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, karena itu mudah bagi Anda, tetapi sangat berarti bagi kami. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa aktifkan loncengnya, agar nanti Anda mendapatkan notifikasi dari kami. Selamat menyaksikan tayangan video kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kemudahan bagi kita semua dalam memahami materi ini. Sahabat Natagama Televisi, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang manajemen, kita pahami terlebih dahulu apa definisi atau pengertian dari manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni dalam planning, organizing, actuating, controlling untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien sehingga tercapai tujuan. Nah, mari kita pahami lebih lanjut beberapa hal terkait dengan pengertian manajemen di sini. Manajemen itu adalah ilmu. Apa maknanya manajemen itu sebagai ilmu? Artinya, manajemen itu adalah pengetahuan yang sistematis atau ilmiah sehingga dapat dipelajari. Kemudian, apa maknanya manajemen itu adalah seni? Maknanya manajemen itu merupakan gaya atau cara memerintah orang lain supaya mau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Karena merupakan cara atau gaya, maka tiap-tiap manajer atau orang yang menjalankan manajemen itu bisa memiliki gaya yang berbeda-beda dalam memerintah orang lain. Ada tipe manajer dengan gaya kepemimpinan yang demokratis. Ada manajer yang dengan tipe kepemimpinan atau gaya kepemimpinan yang otoriter. Jadi bisa berbeda-beda tiap-tiap manajer ketika dia menjalankan fungsi manajemen di sini. Bisa juga nanti manajer ini mengubah gaya kepemimpinan di tempat yang berbeda. Sehingga di sini manajemen itu dikatakan sebagai seni. Ilmu dan seni dalam planning, perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau penggerakan atau pelaksanaan, controlling itu adalah pengawasan. Untuk apa menjalankan fungsi-fungsi di sini? Untuk mengelola sumber daya. Nah, inilah sumber dayanya. Ada manusia, money, uang, material atau bahan baku, mesin, metode atau cara, dan yang keenam, market. Jadi, ilmu dan seni untuk merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi sumber daya di sini. Agar nanti penggunaan sumber daya ini dapat secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Apa itu efektif? Efektif itu artinya dalam penggunaan sumber daya ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Apa itu efisien? Efisien itu artinya adanya optimasi dalam penggunaan sumber daya. Jadi ketika menggunakan sumber daya, tidak hanya semata-mata tercapainya tujuan, tetapi juga adanya penghematan. Jadi misalnya seperti ini, untuk menghancurkan sebuah laptop, itu bisa dengan menggunakan palu godam. Laptop itu akan hancur, itu berarti efektif. Tetapi kalau misalnya kita akan menghancurkan laptop dengan menggunakan bulldozer, apakah itu efektif? Itu efektif. Laptop akan hancur dengan menggunakan bulldozer, tetapi itu bukan tindakan yang efisien. Kenapa? Karena menghancurkan laptop cukup dengan palu godam. Demikianlah perbedaan antara efisien dan efektif. Oke, itulah definisi manajemen. Selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang planning, organizing, actuating, dan controlling yang dalam manajemen
dikenal dengan istilah fungsi manajemen. Kemudian juga nanti kita akan mempelajari sumber daya di sini yang dalam manajemen dikenal dengan istilah unsur-unsur manajemen. Mari kita simak slide berikutnya. Sekarang kita akan mempelajari apa pengertian dari fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah elemen dasar atau tahapan dalam proses manajemen. Dalam slide ini, saya menyajikan ada 3 pendapat ahli terkait dengan fungsi manajemen atau tahapan dalam proses manajemen, yaitu pendapat dari Henry Fayol, kemudian pendapat dari Kuhn dan O'Donnell, serta pendapat dari Josh R. Terry. Nah, mari kita simak pendapat dari ketiga ahli ini terkait dengan tahapan dalam proses manajemen. Ketiga ahli ini sepakat bahwa tahapan dari proses manajemen diawali dari tahap penyusunan perencanaan atau planning yang saya cetak di sini menggunakan warna hijau. Kemudian pada tahap yang kedua yaitu tahap organizing atau tahap pengorganisasian. Ketiga ahli ini pun sepakat bahwa tahapan yang kedua dari proses manajemen adalah penyusunan organisasinya atau pengorganisasian. Nah, namun kalau kita lihat di sini, Kuhn dan O'Donnell memasukkan tahapan yang disebut sebagai staffing atau penyusunan staf atau penyusunan sumber daya manusia atau penempatan dari orang-orangnya. Nah, kalau kita melihat pendapat ahli yang lain, Henry Fayol dan Josh R. Terry tidak memasukkan unsur staffing. Kenapa? Karena Henry Fayol dan Josh Terry berpendapat bahwa staffing itu adalah bagian dari organizing, sehingga tidak mencantumkan tahapan staffing. Nah, di sini letak perbedaan antara pendapat Kuhn dan O'Donnell dengan pendapat kedua ahli ini. Kemudian kita lihat tahap yang ketiga. Pada tahap yang ketiga, Henry Fayol menggunakan istilah commanding atau memerintah dan coordinating di sini yang saya cetak warna biru. Nah, Kuhn dan O'Donnell menggunakan istilahnya directing. Jadi istilah yang berbeda, tetapi sebenarnya maknanya itu adalah sama. Nah, Josh R. Terry menggunakan istilahnya adalah actuating atau pergerakan. Kemudian pada tahap yang terakhir dalam proses manajemen, ketiga ahli ini sepakat bahwa tahapan akhir dalam proses manajemen adalah controlling atau pengawasan. Ini yang saya cetak warna merah. Demikianlah pendapat dari ahli terkait dengan fungsi manajemen atau tahapan dalam proses manajemen. Dalam slide berikutnya nanti, saya akan membahas satu persatu dari masing-masing fungsi manajemen ini. Namun nanti saya akan membatasi hanya membahas pendapat dari Josh R. Terry. Oke, mari kita simak slide berikutnya. Sahabat Natagama Televisi, sekarang kita akan pelajari satu persatu dari fungsi manajemen atau tahapan dalam proses manajemen. Seperti yang tadi diutarakan dalam slide sebelumnya, bahwa tahapan yang pertama dalam proses manajemen adalah planning atau perencanaan. Perencanaan adalah bagaimana perusahaan menetapkan tujuan yang diinginkan, kemudian menyusun rencana strategi bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kegiatan dalam tahap perencanaan ini meliputi menentukan arah tujuan atau target yang akan dicapai, menyusun strateginya atau metode untuk mencapai tujuan tersebut, kemudian menentukan sumber daya yang akan digunakan, menentukan standar kesuksesan dari upaya pencapaian tujuan tersebut. Inilah beberapa hal yang dilakukan dalam tahap perencanaan. Kemudian, tahapan yang kedua dalam proses manajemen yaitu organizing atau pengorganisasian. Apa itu pengorganisasian? Adalah pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki agar bisa menjalankan rencana-rencana yang sudah diputuskan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi ini terkait dengan tahap perencanaan. Dibuatlah rencana-rencana dalam tahap perencanaan, dalam tahap pengorganisasian, kemudian diatur bagaimana sumber daya manusia dan sumber daya fisik untuk menjalankan rencana-rencana yang sudah ditetapkan dalam tahap
perencanaan. Nah, kegiatan yang termasuk dalam organizing meliputi penyusunan tugas apa yang harus dikerjakan, menentukan siapa sumber daya manusia yang melakukan itu, kemudian bagaimana tugas itu dikelompokkan, dibuatkan dalam sebuah struktur organisasi, kemudian siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut. Ini adalah beberapa hal yang dilakukan dalam tahap pengorganisasian. Agar lebih memahami tahapan perencanaan dan pengorganisasian, maka mari kita lihat ilustrasi gambar berikut ini. Ini ada gambar manajer teknik dari Manchester City atau pelatih Manchester City, yaitu Pep Guardiola. Sebagai manajer, maka dia nanti akan menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Nah, misalnya di sini kesebelasan Manchester City yang di sini menggunakan kostum berwarna biru laut akan menghadapi pertandingan melawan klub lain, yaitu misalnya di sini Liverpool yang menggunakan kostum berwarna merah. Maka di sini sebagai manajer, Pep Guardiola akan menjalankan fungsi yang pertama, yaitu fungsi perencanaan. Dia akan mempersiapkan nih rencana-rencana, menentukan apa yang akan dia capai. Misalnya, menang dengan selisih gol yang besar, atau cukup bermain menang saja, atau cukup bermain imbang. Kemudian dia menentukan nih siapa sumber daya manusia atau pemain-pemain yang akan diturunkan menghadapi kesebelasan lawan. Dia juga harus menyusun strategi. Sebagai manajer teknik, dia menyusun strategi bagaimana nanti harus mengalahkan kesebelasan lawan. Nah, hal-hal tersebut termasuk dalam fungsi perencanaan. Kemudian pada tahapan selanjutnya, nanti dia akan mengorganisasikan timnya atau menjalankan fungsi organisasi. Pada tahap ini, dia mulai menyusun nih formasi tim ini. Misalnya di sini formasinya 2, 5, 3, 1. Dia mulai nih menyusun struktur organisasi dari timnya. Kemudian dia menentukan orang-orangnya nih, siapa nanti yang akan bertindak sebagai penyerang yang ada di lini paling depan. Siapa nanti yang akan bertindak sebagai back yang ada di lini pertahanan. Siapa nanti yang akan bertindak sebagai kapten. Kemudian apa tanggung jawab masing-masing dari pemain ini. Nah, itu merupakan bagian dari fungsi pengorganisasian. Demikianlah contoh penerapan fungsi perencanaan dan fungsi pengorganisasian yang dilakukan oleh seorang manajer. Oke, mari kita lanjutkan membahas fungsi-fungsi yang lain. Tahapan yang ketiga dari fungsi manajemen atau proses manajemen adalah actuating atau penggerakan atau pelaksanaan. Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok atau memberikan motivasi atau memberikan penjelasan agar supaya kelompok ini atau orang-orang ini berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Itulah makna dari actuating. Kemudian yang keempat, controlling atau pengawasan. Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses untuk menilai kinerja dengan berpatokan standar yang telah dibuat. Juga melakukan perbaikan atau evaluasi apabila diperlukan. Memberikan solusi atas masalah yang terjadi. Lagi-lagi di sini saya kaitkan ini dengan ilustrasi gambar berikut. Ini adalah seorang manajer sepak bola tadi. Nah, pada tahap pelaksanaan di sini, tahap actuating di sini, maka sebagai manajer dia harus bisa nih membangkitkan dan mendorong atau memotivasi semua pemainnya, semua anggota-anggota dalam kelompok itu agar dia bekerja keras mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nih yang warna biru muda ini adalah pemain-pemain dari Manchester City. Nah, Pep Guardiola sebagai manajer harus mampu membangkitkan dan mendorong semua pemain-pemain di sini agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian dia juga melakukan fungsi pengawasan, menilai kinerja dari masing-masing pemain ini. Ketika nanti ada pemain yang sudah ditunjuk kemudian mengalami kelelahan atau tidak diharapkan sesuai dengan
dengan rencana, maka dia bersiap akan mengganti pemain tersebut. Dia juga melakukan evaluasi nih pada tahap controlling di sini, mengevaluasi apakah strategi dia yang sudah ditetapkan dalam tahap perencanaan bisa dijalankan nggak di lapangan. Kalau misalnya strategi itu tidak bisa dijalankan, maka dia bisa nanti mengganti strategi, memberikan solusi atas masalah yang terjadi. Nah, inilah contoh dari penerapan tahap actuating dan tahap controlling dalam proses manajemen. Sahabat Natagama Televisi, jadi saya merangkum nih tahapan dari fungsi manajemen atau tahapan dari proses manajemen itu sebagai berikut. Diawali dari proses penetapan rencana dari seorang manajer. Kemudian seorang manajer ini melakukan fungsi organisasi, menyusun struktur organisasi. Nah, tahap berikutnya setelah direncanakan dan dibuatkan struktur organisasinya, masuklah pada tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan ini seorang manajer harus bisa memotivasi, menggerakkan semua pemain, menggerakkan semua anggota kelompok dalam organisasi ini untuk mencapai tujuan yang sebelumnya sudah ditetapkan dalam tahap perencanaan. Kemudian mengawasi, pada tahapan yang terakhir dia mengawasi dari pergerakan atau actuating di sini. Apakah seluruh pemain, apakah seluruh anggota kelompok ini menjalankan apa-apa yang sesuai direncanakan. Itulah tahapan yang terakhir dalam proses manajemen. Nah, sebagai proses, maka ini terus berputar. Hasil daripada controlling, yaitu evaluasi ini, nanti bisa dijadikan sebagai bahan untuk menyusun perencanaan pada periode berikutnya. Demikianlah gambaran dari proses manajemen. Selanjutnya kita akan mempelajari unsur-unsur manajemen atau sumber daya yang diperlukan dalam proses manajemen. Nah, sumber daya yang pertama di sini adalah man atau sumber daya manusia. Unsur manajemen yang paling vital adalah sumber daya manusia. Manusia yang membuat perencanaan dan mereka pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi artinya manusia ini dapat bertindak sebagai manajer atau bagian dari manajemen, ada pula nanti sumber daya manusia yang hanya bertindak sebagai pekerja atau mereka yang melakukan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa adanya sumber daya manusia, maka tidak ada yang disebut sebagai proses manajemen. Kemudian sumber daya yang kedua adalah money atau uang. Perusahaan dalam menjalankan seluruh aktivitas sehari-harinya tidak akan bisa terlepas dari biaya yang diukur dengan satuan sejumlah uang. Untuk bisa menggunakan sumber daya manusia, tentu nanti perlu uang. Untuk bisa membeli bahan baku, tentu juga memerlukan uang. Maka uang ini merupakan sumber daya atau unsur manajemen yang kedua. Dengan ketersediaan uang atau dana yang memadai, maka manajemen perusahaan akan lebih leluasa dalam melakukan sejumlah efisiensi untuk mencapai tujuan akhir organisasi atau tujuan akhir perusahaan. Nah, kemudian unsur manajemen yang ketiga adalah material atau bahan baku. Ketersediaan bahan baku atau material sangat vital dalam proses produksi. Tanpa bahan baku, perusahaan manufaktur tidak bisa mengolah sesuatu untuk dijual. Kemudian unsur yang keempat adalah mesin atau mesin-mesin. Untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi, dibutuhkanlah seperangkat mesin dan peralatan kerja. Dengan adanya mesin, maka waktu yang dibutuhkan dalam proses produksi itu akan semakin cepat dan efisien. Kemudian unsur manajemen yang kelima yaitu methods atau cara atau strategi. Dalam menerapkan manajemen untuk mengelola sejumlah unsur-unsur di atas, dibutuhkan suatu metode atau standar operasional prosedur yang baku. Kemudian unsur manajemen yang terakhir adalah market. Konsumen atau pasar merupakan elemen yang sangat penting. Tanpa adanya permintaan, maka proses produksi akan terhenti dan segala aktivitas perusahaan atau aktivitas organisasi nanti akan vakum. Demikianlah unsur-unsur manajemen. Selanjutnya kita mempelajari tentang bidang-bidang manajemen. Ada beberapa bidang dalam manajemen. Yang pertama, manajemen produksi. Manajemen produksi ini bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses perencanaan dan aktivitas produksi. Kegiatan manajemen produksi antara lain menyangkut hal-hal berikut, yaitu perencanaan sistem produksi, pengendalian produksi, dan pengawasan produksi. Kemudian bidang manajemen yang kedua adalah bidang manajemen pemasaran yang bertanggung jawab dalam proses perpindahan barang dari tangan produsen ke tangan konsumen
konsumen. Kegiatan manajemen pemasaran antara lain mencakup riset pasar, perencanaan pemasaran, melakukan analisis terhadap peluang pasar, serta tantangan dan ancaman dari pesaing, kemudian mempromosikan produk. Demikianlah beberapa kegiatan dari manajemen pemasaran. Kemudian bidang manajemen yang ketiga, yaitu manajemen keuangan. Bidang manajemen keuangan ini berfokus pada pengelolaan dana perusahaan secara efektif dan efisien agar dapat memaksimalkan laba. Kemudian yang keempat, bidang manajemen sumber daya manusia, yaitu bidang manajemen yang fokus terhadap kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia, misalnya rekrutmen pegawai, pengembangan karir pegawai, pengupahan. Nah, inilah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia. Kemudian, bidang manajemen berikutnya adalah manajemen akuntansi. Adalah bidang manajemen yang memberikan layanan informasi atau data akuntansi yang akan digunakan oleh manajemen lain dalam pengambilan keputusan. Kemudian bidang manajemen yang keenam adalah manajemen informasi. Manajemen informasi ini merupakan bidang manajemen berupa pengelolaan data yang terdiri dari proses mencari, menyusun, proses klasifikasi, serta memperlihatkan semua data yang terkait dengan kegiatan perusahaan. Hasil dari manajemen informasi yang sudah diolah dan disajikan nantinya akan dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengambil keputusan oleh manajemen perusahaan secara umum. Demikianlah bidang-bidang manajemen. Sahabat Natagama Televisi, selanjutnya kita akan mempelajari tingkatan manajemen atau level-level jabatan dalam manajemen. Tingkatan yang pertama itu disebut sebagai manajemen puncak atau top level of management. Apa itu manajemen puncak? Adalah tingkat manajemen yang paling atas dan memiliki otoritas tertinggi pada sebuah organisasi perusahaan. Manajemen puncak bertanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Umumnya, manajemen puncak ini hanya bekerja pada tatanan konseptual dan pemikiran atau strategis, bukan pada hal-hal yang bersifat teknis. Contoh tingkat manajemen puncak adalah jabatan CEO atau jabatan direktur utama, kemudian juga jajaran direksi atau direktur lainnya. Nah, kemudian tingkat yang kedua adalah manajemen tingkat menengah atau middle level of management. Apa itu manajemen tingkat menengah? Adalah manajemen yang berada pada tengah dari hierarki manajemen, dipilih oleh manajemen puncak dan bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana yang sudah ditentukan oleh manajemen puncak. Jadi manajemen puncak ini membuat rencana, kemudian rencana ini akan dilaksanakan oleh manajemen tingkat menengah. Kemudian, manajer tingkat menengah ini cenderung bekerja mengandalkan kemampuan manajerial dan hal-hal yang bersifat teknis. Nah, ini beda dengan manajemen tingkat atas. Kalau pada manajemen tingkat atas, itu bekerja pada hal-hal yang sifatnya konseptual atau yang sifatnya strategis. Nah, manajemen tingkat menengah itu membawahi dan mengarahkan kegiatan manajer di bawahnya. Contoh tingkatan manajemen menengah adalah jabatan kepala departemen atau kepala bagian, kemudian manajer cabang. Nah, kemudian level yang ketiga disebut sebagai manajemen lini pertama atau first line management. Apa itu manajemen lini pertama? Adalah tingkatan manajemen yang paling rendah dalam sebuah perusahaan. Dia bertugas memimpin dan mengawasi kinerja tenaga operasional. Oleh karena itu, untuk tingkatan manajemen ini dibutuhkan kemampuan teknikal dan juga kemampuan komunikasi. Nah, contoh jabatan pada level ini yaitu mandor, pengawas, atau supervisor. Jadi, kalau kita gambarkan, tingkatan manajemen ini dapat kita gambarkan dalam bentuk piramida seperti ini. Paling atas ini adalah top manajemen. Kemudian di tengah adalah middle management, manajemen level menengah. Kemudian yang paling bawah adalah first line management. First line management inilah yang akan berhubungan dengan para pekerja atau jabatan-jabatan yang tidak termasuk jabatan manajerial. Nah, bentuknya berupa piramida seperti ini menunjukkan bahwa semakin tinggi level manajemen, semakin sedikit jabatan yang
ada. Demikianlah tingkatan manajemen. Jangan lupa berikan like untuk video ini. Jika masih ada pertanyaan atau ada saran, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jika Anda menganggap tayangan ini menarik dan berguna bagi orang lain, silakan share. Saya ingatkan kembali, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Dan bagi yang sudah subscribe, aktifkan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di channel Natagama Televisi.